Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu beribadah kepadanya. Salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah yaitu senantiasa berzikir atau mengingat, membahas atau melaksanakan ayat-ayatnya. Nah, untuk bisa melaksanakan ayat-ayat Allah, tentu saja kita harus memahami ayat-ayat tersebut. Nah, untuk itu sebagaimana biasa kita sudah memiliki jadwal rutin, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah melalui kajian tafsir kontemporer tentang ayat-ayat pendek. Nah, kita sudah beberapa kali pertemuan atau kajian yang sampai hari ini atau pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan surat Al-Kafirun. Sebelumnya kita sudah membahas Quran surat An-Nasr atau tafsir surat An-Nasr. Baik ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai dan sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampai kepada kajian atau penjelasan tentang tafsir Quran surat Al-Kafirun, saya akan sampaikan terlebih dahulu tentang surat Al-Kafirun ini. Jadi surat Al-Kafirun ini merupakan surat yang ke-109 ya di dalam Al-Quran dan terdiri dari 6 ayat. Serta surat Al-Kafirun ini merupakan surat Makkiyah. Kemudian dinamakan surat Al-Kafirun, ini berarti orang-orang kafir kan, kafirun itu. Kenapa dinamakan surat Al-Kafirun? Karena surat ini memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau tidak akan menyembah berhala yang mereka sembah. Kemudian surat Al-Kafirun ini dinamakan juga surat Al-Ibadah. Ya, kenapa? Karena surat ini memproklamirkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan beribadah kepada berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Kemudian ada juga yang menamakan surat Al-Kafirun ini sebagai surat Ad-Din. Ya, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang terakhir dari surat Al-Kafirun ini. Di sana ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Ya. Kemudian ada juga nama lainnya surat Al-Kafirun ini adalah surat Al-Munabazah atau Muqashqashah, Muqashqishah. Ya. Muqashqashah, Muqashqishah itu artinya penyembuh. Nah, kenapa dikatakan surat atau dinamakan surat Al-Munabazah, Muqashqashah atau Muqashqishah, yaitu penyembuh? Karena kandungan surat Al-Kafirun itu menyembuhkan dan menghilangkan penyakit kemusyrikan. Nah, itu diantaranya nama lain atau sebutan lain untuk surat Al-Kafirun. Kemudian kita lanjut tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkannya surat Al-Kafirun. Di sini ada 3 keterangan atau ada 3 riwayat yang menjelaskan asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun. Yang pertama menurut tafsir Ibnu Katsir, ya, di sana dijelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka, yaitu selama 1 tahun. Lalu kata mereka pun akan menyembah Allah selama 1 tahun. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini ya sebagai jawaban bahwa Rasulullah tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan mereka.
Itu yang pertama. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Ishaq, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini. Kata beliau, kata Ibnu Abbas, bahwa Walid bin Mughirah, As bin Wail, Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf sebagai pembesar-pembesar kafir Quraisy, mereka pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu pun menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami, maka kami telah ikut serta dan mengambil keuntungan kami dengan agamamu atau dalam agamamu. Namun jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, maka kamu telah ikut serta dan mengambil keuntunganmu dalam agama kami." Itu penawaran ya yang ditawarkan oleh para pembesar Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ini adalah penawaran yang bodoh dan konyol ya. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban tegas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari agama mereka. Itu menurut riwayat Ibnu Ishaq. Kemudian yang ketiga, menurut Sayyid Qutb di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, beliau menjelaskan bahwa bangsa Arab itu tidak mengingkari adanya Allah ya. Akan tetapi mereka tidak mengerti hakikat Allah. Sehingga mereka mempersekutukan Allah ya, mereka beribadah kepada berhala yang mereka buat untuk menggambarkan orang-orang soleh atau malaikat yang menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah. Dan mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Nah itu, karena tidak paham siapa hakikat Allah, maka mereka membuat ya berhala-berhala yang menggambarkan orang soleh atau malaikat. Karena mereka beranggapan orang soleh dan malaikat inilah yang bisa menjadi perantara atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dianut oleh mereka. Nah, ketika Rasulullah SAW mendakwahkan, mengajak kepada mereka untuk bertauhid atau mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, tentu saja mereka merasa heran, ya. Mereka merasa heran diajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, akhirnya bagaimana? Ya, akhirnya mereka pun menentang dakwah tersebut ya dengan berbagai cara. Ya, pertama, mereka menghentikan dakwah Rasulullah untuk mentauhidkan Allah dengan cara menyakiti fisik Rasulullah. Tapi itu tidak berhasil ya, karena Rasulullah banyak dibantu oleh para sahabat ya. Saat itu yang pertama mengakui kerasulan atau kenabian Rasulullah SAW. Kemudian karena gagal, mereka pun menawarkan ya harta dan jabatan bahkan perempuan ya kepada Rasulullah SAW. Jadi karena tidak bisa disakiti fisik secara fisik, maka kemudian mereka berbaik-baik menawarkan kepada Rasulullah harta, tahta, dan wanita. Namun semua itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga gagal pula ya upaya yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Rasulullah untuk menolak ajakan tauhid tersebut. Nah, ketika upaya itu gagal, maka mereka mengambil jalan kompromi ya, yaitu dengan menawarkan kerjasama dengan cara bersama-sama menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, lalu tahun berikutnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini upaya yang terakhir yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan hal seperti itu, Allah pun langsung menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawabannya.
Nah itu diantaranya 3 riwayat yang menceritakan asbabun nuzul Quran surat Al-Kafirun. Jadi adanya penolakan dari kaum kafir Quraisy ya untuk mentauhidkan Allah, sehingga mereka berupaya dengan berbagai macam cara sampai terakhir mereka ingin berkompromi ya dengan Rasulullah supaya 1 tahun menyembah Allah, 1 tahun menyembah Tuhan mereka. Tentu saja ini penawaran yang konyol, ya penawaran yang bodoh, dan Allah pun langsung memberi jawaban dengan diturunkannya Quran surat Al-Kafirun. Baik Ibu-Ibu, kita lanjutkan kepada yang pokok yaitu tafsir dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Di dalam ayat yang pertama ini dimulai dengan kalimat qul yang berarti katakanlah. Ini merupakan firman Allah ya dan perintahnya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir, secara khusus kepada kafir Quraisy, yakni sebagai jawaban atas tawaran kompromi yang mereka sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata qul ini membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan, tentu yang paling wajar adalah menghilangkan kata qul ini. Tapi kita dapati ada beberapa surat Al-Quran yang dimulai dengan kalimat atau dengan kata qul. Ini menunjukkan kejujuran Rasulullah SAW. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu kata pun, tidak ada satu huruf pun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Nah, termasuk surat Al-Kafirun ini Rasulullah sampaikan dengan langsung menyatakan bahwa ini adalah perintah dari Allah, yaitu dengan adanya kalimat qul, katakanlah. Nah, kemudian secara bahasa di sini kan qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun. Nah, secara bahasa kafir itu berasal dari kata kufur. Kufur itu artinya menutupi kebenaran, melanggar kebenaran yang telah diketahui, dan tidak berterima kasih. Itu 3 arti dari kalimat kufur. Yaitu 1, menutupi kebenaran. 2, melanggar kebenaran yang telah diketahui. Dan yang ketiga, tidak berterima kasih. Kufur itu adalah bentuk mufrad. Ya, bentuk tunggal, sementara bentuk jamaknya adalah kafir atau adalah kafirun atau kufar ya. Jadi bentuk jamak dari kafir adalah kufar atau kafirun. Nah, kemudian kata kafir dan kata derivasinya atau kata jadiannya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan sampai 525 kali. Dan semuanya mengacu pada perbuatan mengingkari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kata kafir dalam Al-Qur'an disebutkan sampai 525 kali yang memiliki atau mengacu pada pengertian perbuatan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini bisa dilihat diantaranya dalam makna atau dalam arti kafir dalam arti mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 34, Quran surat An-Nahl ayat 33. Ya, nanti Ibu bisa lihat langsung, bisa cek langsung. Kemudian yang kedua, kafir dalam Al-Quran itu diartikan membangkang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana tertera di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Dan yang ketiga, kafir itu diartikan meninggalkan amal soleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa dilihat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 44. Nah, kalau kita cermati ya, arti kafir yang paling dominan disebutkan di dalam Al-Quran,
yaitu pengingkaran terhadap Allah dan Rasul-Nya, khususnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut risalah yang dibawanya. Ya, jadi paling dominan makna kafir dalam Al-Quran adalah pengingkaran terhadap Allah dan Rasul-Nya, khususnya Rasul-Nya itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut risalah yang dibawanya. Nah, istilah kafir dalam pengertian yang terakhir ini pertama kali digunakan di dalam Al-Quran untuk menyebut para kafir Mekah. Ini sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Mudassir ayat 10. Nah, jadi orang kafir adalah mereka yang menolak, menentang, mendustakan, mengingkari, dan bahkan anti kebenaran. Itu yang dimaksud dengan kafir. Seseorang bisa disebut kafir apabila melihat sinar kebenaran, ia akan memejamkan mata. Apabila mendengar ajakan kebenaran, ia pun akan menutupi telinganya. Ia tidak mau mempertimbangkan dalil apapun yang disampaikan kepadanya, dan tidak bersedia tunduk kepada sebuah argumen meski argumen tersebut telah mengusik nuraninya. Itu yang dimaksud orang kafir, ya. Jadi anti terhadap kebenaran pun sehingga dia menutup telinganya, menutup matanya manakala disampaikan kebenaran, itu pun sudah termasuk orang-orang kafir, ya. Kemudian demikian itu pengertian kafir, ya. Jadi secara garis besar mereka yang menolak ajaran-ajaran Allah, yang menolak Allah dan Rasul-Nya dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang perlu kita perhatikan, kenapa Allah begitu khusus menurunkan surat Al-Kafirun, ya, diberi nama surat Al-Kafirun. Karena ada konsekuensi, ya. Jika seseorang kafir, maka ada konsekuensinya, ada akibatnya yang harus dia terima, yang harus dia rasakan. Nah, di sini di dalam beberapa ayat Al-Quran ditegaskan tentang konsekuensi kafir, ya, konsekuensi berbuat kafir atau berbuat kufur, ya, atau menjadi orang kafir. Di antaranya ada 3 konsekuensi orang-orang kafir yang ditegaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, apa konsekuensinya kalau kita berbuat kufur dan menjadi kafir? Yang pertama, orang kafir akan mendapatkan azab yang keras di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 56. Tuh, jadi akan mendapatkan azab yang keras baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, konsekuensinya orang kafir akan memperoleh kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 85 dan Quran surat Az-Zumar ayat 26. Kemudian yang ketiga, konsekuensi bagi orang kafir adalah bahwa amal orang kafir akan gugur dan sia-sia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 22. Nah, itu jadi betapa ruginya apabila kita termasuk orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang menolak ajaran Allah yang dibawa oleh Rasul-Nya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan ada 3 hal yang menimpa kepada diri orang yang kafir, yaitu mereka akan mendapatkan azab yang keras, azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, mereka akan memperoleh kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, amal orang kafir akan gugur dan sia-sia. Jadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun mereka berbuat kebaikan, karena tidak didasari iman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka amal yang dilaksanakan oleh mereka atau orang-orang kafir akan gugur dan sia-sia.
Nah, sekarang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada kita sebagai kaum muslimin untuk disampaikan kepada mereka? Tadi kan qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah olehmu Muhammad kepada orang-orang kafir. Apa yang harus kita yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umatnya untuk disampaikan kepada orang-orang kafir tersebut. Nah, hal ini dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umatnya supaya disampaikan kepada orang-orang kafir, yaitu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ayat ini dimulai dengan kata la a'budu. La di sini bermakna tidak. Dan kata ini digunakan untuk menafikan atau menolak sesuatu yang akan terjadi. Kemudian dilanjut dengan kalimat a'budu. Kata a'budu yang biasa diartikan menyembah, taat, dan tunduk, secara gramatikal atau peribahasa atau tata bahasa menggunakan bentuk fi'il mudhari, a'budu, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Itu fi'il mudhari. Jadi penggunaan kalimat la a'budu ini merupakan penegasan bahwa baik sekarang maupun di masa yang akan datang, kita tidak akan pernah menyembah, tunduk, dan patuh kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penegasan bahwa Islam mengharamkan kepada umatnya untuk mencampur adukan keimanan dan ritual Islam dengan agama manapun, apapun dalihnya, ya. Nah, sementara kita sering terperangkap dalam jebakan toleransi antar umat beragama yang digaung-gaungkan, ya, di negara kita ini seringkali ini digaung-gaungkan bahkan oleh para tokoh, ya, para tokoh pemerintahan. Jadi kita sering terperangkap, ya, dalam jebakan toleransi antar umat beragama. Nah, mereka mengartikan toleransi antar umat beragama itu yaitu dengan mencampur adukan ritual keagamaan. Contohnya, bila kaum Nasrani Natalan, kita pun dianjurkan mengikutinya, ya. Padahal sikap ini merupakan pengkhianatan terhadap keimanan dan ritual kita. Nah, yang perlu kita ingat bahwa makna toleransi yang sebenarnya itu bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual Islam dengan agama non-Islam, tetapi menghargai eksistensi agama orang lain, ya. Nah, sebetulnya umat Islam ini yang terutama di Indonesia sudah teruji toleransinya karena sudah menjadi realitas yang tidak terbantahkan, ya. Kalau umat non-muslim yang jumlahnya minoritas, mereka dengan bebas dan leluasa bisa melaksanakan keyakinan dan ajarannya tanpa gangguan apapun dari umat Islam. Dan inilah wujud toleransi yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau seringkali umat Islam tidak toleran bagaimana? Umat Islam sejak dahulu, ya, memberi kebebasan, keleluasaan kepada pemeluk non-Islam untuk bisa melaksanakan keyakinan dan ajarannya di negara Indonesia ini tanpa gangguan apapun dari umat Islam, ya. Nah, itu, jadi makna toleransinya harus diluruskan, ya. Pemahaman toleransi bukan artinya mencampur adukan ritual keyakinan dan ritual peribadahan di antara pemeluk agama. Itu bukan, itu toleransi yang salah, ya. Pemahaman toleransi yang salah kafrah. Nah, kita ini tidak dilarang, ya, untuk bekerja sama dengan non-muslim dalam hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Misalnya dalam hubungan bisnis atau dalam studi, boleh kita menjalin kerjasama dengan non-muslim atau dengan non-Islam.
Bahkan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang memerintahkan ya agar umat Islam berlaku adil kepada siapapun termasuk non-muslim. Hal ini bisa dilihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Di sana dinyatakan, "Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, serta menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Itu tegas Allah menyatakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 bahwa umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin diperintahkan untuk berlaku adil sekalipun terhadap non-Islam ya. Nah, jadi saat berinteraksi dengan non-muslim, prinsip-prinsip toleransi, keadilan, dan kebenaran harus kita tegakkan. Namun, untuk urusan yang berkaitan dengan keyakinan dan peribadatan, kita harus mengambil garis yang jelas dan tegas ya. Itu tafsir dari ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Baik, selanjutnya kita lihat ayat yang ketiga. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ini menegaskan sikap toleransi yang paling murni. Kita tidak menginginkan umat Nasrani, umat Hindu, dan umat Buddha yang ada di Indonesia terutama mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam. Ya, kita tidak menginginkan. Seperti misalnya mereka mesti ikut sholat Idul Fitri atau harus ikut sholat Jumat. Karena begini, dulu ketika di zaman Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid, itu pernah ada ungkapan dari beliau bahwa untuk mengantisipasi, meminimalisir persengketaan atau permusuhan di antara antar umat beragama, beliau menganjurkan ya, karena beliau dikenal sebagai bapak pluralisme. Jadi beliau menganjurkan bahwa coba sekali-kali katanya umat Islam datang ke gereja, ikut sekolah pagi yaitu setiap hari Minggu. Dan sebaliknya katanya, umat Kristen pun coba sekali-kali datang ke masjid untuk mengikuti sholat Jumat. Nah, selintas ucapannya itu seperti benar, namun salah kaprah. Ya, kenapa? Karena di dalam Islam yang namanya toleransi bukan seperti itu. Ya, tapi toleransi adalah saling menghargai keberadaan agama yang lain, bukan mencampur adukan akidah dan ibadah antar umat beragama. Nah, demikian ya. Jadi toleransi yang murni itu wala antum abiduna ma a'bud. Kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah ya. Nah, di sini kita pun tentunya diharamkan mengikuti ritual dan keyakinan orang-orang non-Islam. Misalnya Natalan tidak usah kita ikut-ikutan. Ketika hari Ngaben tidak usah kita juga ikut-ikutan. Atau ketika acara pembaptisan ya, tidak perlu kita ikut-ikutan. Atau tidak boleh umat Islam dibaptis oleh umat Nasrani. Mengapa hal itu dilarang atau diharamkan di dalam Islam? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 4 dan 5. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, makna dari ayat ini bahwa aku tidak akan pernah beribadah seperti ibadah kamu, dan kamu pun tidak perlu beribadah seperti ibadahku.
Ini merupakan implementasi atau perwujudan toleransi yang sesungguhnya, ya. Kita menghormati keyakinan dan ritual orang lain. Kalau kita mengizinkan orang non-Islam mengikuti ritual kita, itu berarti menyuruh mereka, sama dengan menyuruh mereka mengkhianati keimanannya. Karena itu, kita pun tidak akan pernah ikut beribadah kepada mereka. Sebab ini pun merupakan pengkhianatan terhadap iman kita. Nah, kalau suatu saat mereka meminta agar kita mengikuti ibadahnya dengan dalih toleransi antar umat beragama, ketahuilah bahwa ini merupakan racun keimanan yang harus kita tolak dengan tegas. Katakan saja kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku adalah agamaku, ya. Para ahli tafsir menyebutkan kata lakum pada ayat ini mengandung makna khusus untuk kamu. Waliya khusus untuk aku, ya. Sehingga ayat terakhir ini seakan-akan berpesan kepada mereka bahwa agama yang kalian anut itu khusus untuk kalian dan agama kamu tidak perlu mengajak kami, ya. Dan agama kamu yang aku anut khusus dan agamaku yang aku anut adalah khusus untukku. Karena itu tidak perlu kita campur adukan. Kamu tidak perlu mengajak kami, umat Islam, untuk beribadah dengan caramu, dan kami pun tidak akan mengajakmu untuk beribadah dengan cara kami. Demikian tafsir Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Jadi pada prinsipnya yang dimaksud, sebetulnya banyak orang yang menyatakan Surat Al-Kafirun inilah sebagai dalil toleransi beragama. Sebetulnya yang dimaksud toleransi antar umat beragama di dalam Islam adalah saling menghormati keberadaan agama satu dengan yang lainnya. Tapi bukan berarti mencampur adukan keyakinan dan peribadahan dari masing-masing agama. Tapi kata Allah dengan tegas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu khusus, ya. Khusus bagimu agamamu, yaitu keyakinan dan cara peribadahanmu, waliyadin, dan khusus bagiku agamaku, yaitu keyakinan dan cara peribadahan agamaku. Demikian kesimpulan dari tafsir Quran Surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin tidak terjebak dengan dalih toleransi antar umat beragama. Karena Islam dengan tegas, Allah dengan tegas sudah menyatakan dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah tidak ada yang namanya toleransi. Kecuali dalam urusan dunia atau masalah duniawi, silahkan kita bisa bekerja sama dengan non-muslim sekalipun selama tidak mengacu atau selama tidak mengacu kepada masalah akidah atau masalah ibadah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.